Hai guys, hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari bab ini, grafik fungsi trigonometri ya. Habis ini siap-siap ulangan. Yeay. Grafik fungsi trigonometri adalah bagaimana cara kita menggambar fungsi trigonometri ya. Kalau kemarin kalian udah belajar tentang fungsi linear, gambarnya garis, fungsi kuadrat, gambarnya kurva, fungsi apalagi kemarin? Fungsi pecahan gambarnya kayak gimana ya, fungsi rasional gambarnya gimana. Nah, kali ini kita bakal menggambar fungsi trigonometri. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri yang lengkapnya adalah yang nomor satu, buat tabel nilai X dan Y seperti di bawah ini. Seperti kita tahu, kita punya banyak sekali sudut istimewa dari 0 sampai 360. Sebenarnya kita bisa gambar lebih dari 360, tapi kita batasin aja biar nggak terlalu panjang gambarnya dari 0 sampai 360. Ada 0, 30 derajat, 45, 60, 90, 120, 135, dan seterusnya sampai 360. Jadi yang ada di sana semua adalah sudut-sudut istimewanya ya. Kalau kalian masih ingat kemarin kita mencongak yang ini. Kemudian nomor 2, letakkan titik-titik tersebut pada diagram kartesius ya, itu tinggal digambar aja, nanti dihubungin titik-titiknya ya. Oke, contohnya, contoh nomor 1. Nomor 1 misalnya saya minta kalian gambarkan fungsi Y sama dengan sin X. Contoh, gambarkan fungsi Y sama dengan sin X untuk 0 lebih kecil X lebih kecil 360. Nah, ini artinya kita diminta gambar dari 0 sampai 360 ya. Cara gambarnya gimana? Yang pertama kita bikin tabelnya dulu. Tabelnya adalah X dan Y. Tahan nafas ya. Oke, X dan Y kayak gini. Pertama kali X0. X0 tuh artinya kita masukin 0-nya ke sin X. Jadi masukin ke sini. Sin 0. Sin 0 berapa hasilnya? Oh, 0. Oke. Lanjut, 30 derajat. 30 derajat masukin ke sini. Jadi sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Terus masukin 45. 45 itu sin 45. Hasilnya setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kalau kita mau gambar nanti agak susah ya. Jadi kita pakai pendekatan. Akar 2 itu hasilnya adalah 1,4. Sekitar 1,4. Nah, sedangkan akar 3 itu berarti 1,7. Nah, jadi kalau kita punya setengah akar 2, itu hasilnya adalah 1,4 kali setengah, 0,7. Kalau kita punya setengah akar 3, itu berarti dibagi 2, 0,85. Kalau kita punya sepertiga akar 3, itu berarti dibagi 3, 0,57 ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nanti yang 0,85 kita buletin lagi aja jadi 0,9. Yang 0,57 kita buletin jadi 0,6. Oke, gini ya. Oke. Nah, jadi ini modal kalian. Yuk. Kemudian ada 45. Setelah 45, oh tadi 45 itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 kita lihat di sebelah kanan itu hasilnya 0,7. Kemudian kita masukin lagi 60 derajat. 60 derajat itu setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Itu berarti 0,9. Kemudian kita masukin lagi 90. 90 itu sin 91. Kemudian kita masukin 120. Sin 120 itu di kuadran 2 positif. Positifnya setengah akar 3. Setengah akar 3 itu 0,9. Kemudian masukin 135 setengah akar 2, 0,7. Kemudian kita masukin 150 setengah, 0,5. Masukin 180, 0. Masukin 210, sin 210 udah ukuran 3 minus 0,5. Kemudian 225 itu minus 0,7. Kemudian 240 itu minus berapa tuh? Setengah akar 3 ya, 0,9. Kemudian 270 itu minus 1. Kemudian 300 itu minus 0,9. 315 minus 0,7.
330 minus 0,5 dan 360 minus enggak 0 ya, 0. Nah gitu, itu semua tabel ya. Nah tabel ini kita harus masukin ke dalam Cartesius. Hati-hati, diagram Cartesiusnya kita harus gambar yang rapi ya. Oke, yang pertama sumbu X-nya. Sumbu X-nya saya minta kalian bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Tuh, udah dibatasin sama garis merah. Oke. Setiap garis merah kamu tulis 90 derajat. Karena kita punya 4 kuadran, 90, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat ya. Oke, kemudian kita perlu angka 45. Untuk mendapatkan 45 berarti 90-nya kita belah 2. 1, ini juga kita belah 2, ini dibelah 2, ini dibelah 2. Jadi kita mendapatkan 45, kemudian 135, kemudian 225, kemudian 315. Nah, itu cara mendapatkan 45. Kemudian kita perlu 30 dan 60. 30 60 itu artinya si 90-nya dibagi 3. 90 kalau bagi 3 itu kira-kira segini. Nah, jadi 30-nya di sini, 60-nya di sini ya. Kemudian kita bagi 3 lagi ke sebelah sana, bagi 3 berarti 120, 150 gitu ya. Jadi skalanya harus pasti, harus bagus. 210, 240. Ini 300 dan 330. Dah, kalau udah, sekarang sumbu Y. Sumbu Y-nya kita pakai skalanya 0,2 aja. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ya. Terus minus 0,2, minus 0,4, minus 0,6, minus 0,8, minus 1. Kenapa cuma sampai 1? Karena sin itu kalau kalian perhatiin nilai tertingginya adalah 1 ya, nilai terendahnya adalah min 1. Jadi kita Y-nya dari min 1 sampai 1. Udah, tinggal diplot aja, tinggal digambar aja. Yang pertama adalah 0,0. 0,0 tuh di sini. Yang ini 0,0 ya. Kemudian yang 30,5, 30,0,5 tuh di sini. 0,5 tuh tengah-tengah antara 0,4 dan 0,6, oke? Kemudian 45 itu 0,7, 0,7 juga antara 0,6 dan 0,8 di sini. Kemudian 60 itu 0,9, 0,9 di sini. Kemudian 90-nya 1. Terus 120-nya 0,9, 135-nya 0,7. Kemudian 150-nya 0,5, kemudian 180-nya 0 gitu ya. Kemudian 210 minus 0,5 minus 0,7 minus 0,9 minus 1 minus 0,9 minus 0,7 minus 0,5 0. Tuh, tinggal dihubungin ya. Dihubunginnya yang bagus, yang rapi. Oh tidak, lagi yang rapi. Tahan nafas ya. Lihat lagi. Set. Susah banget gambar di sini. Iya. Terus. Sampai bengek ya. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ini kita kasih nama Y sama dengan sin X. Begitu, saudara-saudara ya. Oke. Nah, saya cuma contohin yang sin X. Nanti kalian bikin yang Y sama dengan cos X dan juga Y sama dengan tan X. Yang tan X itu ada yang namanya infinite ya. Kita tahu tan 90 derajat itu sama dengan infinite ya. Nah, kalau infinite nggak usah digambar. Oke. Nanti kira-kira yang tan 90 ada yang gininya nih. Ke atas terus, karena infinite ya. Infinite itu artinya ke atas terus. Oke.
ya. Nanti cobain aja. Kalau kalian nggak bisa 90-nya, 90-nya kita anggap nggak ada dulu. Tan 90-nya kalian bikinnya dari 30, 45, 60 aja ya. Nanti 120, 135, 150 dan seterusnya. Oke. Nah, itu aja hari ini. Ini bagian terakhir paling gampang sepertinya, cuman gambar-gambar doang ya. Nanti nggak tahu keluar di PS-nya gimana, kita lihat nanti aja. Nanti saya kasih latihan yang banyak. Oke, bye bye guys, thank you.